Saya katakan sampai saat ini ya, saya tidak berminat menjadi Bupati Nrekang. Tetapi saya kepingin menjadi sahabat Bupati Nrekang. Nah. Kemudian ini hikmah nih. Hikmah dulu sempat saya hikmah di Papua. Ketua juga? Iya, tidak. Saya anggota biasa, tapi sempat saya waktu itu saya menghadiri undangan hikmah, melihat kemewahan para pengusaha. Saya duduk di luar itu, ya saya datang mungkin karena pengusaha baru, sangat minder walaupun itu masih semuanya keluarga. Di mobil itu saya sempat mengatakan begini, ya Allah, suatu saat saya kepingin menjadi ketua hikmah ya Allah. Itu masih di Papua? Masih di Papua, di rumahnya Pak Tamsul Makawaru, saya masih ingat. Seperti itu. Dan ya Allah mengejabah doa itu, dan saya menjadi ketua umum hikmah, ya dipilih secara aklamasi. Apa yang memotivasi sehingga selalu ingin menjadi orang nomor satu di setiap tempat yang ditempati? Saya orang tipikalnya yang tidak pernah mengejar jabatan. Ya, saya tidak pernah mengejar jabatan, jadi yang saya ingin selalu lakukan itu selalu ingin menjaga silaturahim saya dan menjaga trust itu, kepercayaan itu. Kalau orang percaya kepada kita, ya, kemudian kalau selalu kita ikhlas berbuat baik kepada orang, maka kebaikan itu pula juga yang akan datang. Yakini itu. Tetapi kapan kita selalu jemawa, kepingin nomor satu dengan menghalalkan segala macam cara, maka tunggu ya, dengan waktu juga yang akan menumbangkan arogansi itu. Sama dengan hikmah. Saya tidak mencalonkan diri. Kemarin itu? Saya tidak mencalonkan diri. Ya, saya hanya ketua panitia. Saya ketua panitia Mubes Hikmah, tidak menyerahkan formulir pendaftaran, tetapi karena para forum, seluruh forum meminta supaya minta kesediaan Pak Andi Rukman untuk menjadi ketua hikmah, ya karena itu amanah, saya harus terima dengan baik. Dan tugas saya bagaimana menjaga amanah itu dengan baik. Artinya kehadiran menjaga amanah itulah juga saya hadir di sini di antara kamu untuk menghadiri acara ulang tahun ke-62, sekaligus melihat langsung kondisi saudara kita yang ada di Maewa. Dan ini menurut saya kunjungan saya ke Nrekang yang cukup lama. Saya sudah 1 minggu ini. 1 minggu, biasanya berapa? Saya paling tinggi 3 hari, 2 hari. Kalau pulang? Ya, gitu. Terus, enggak, sebelum ke situ Bung, artinya pengalaman yang paling banyak dirasakan itu di Papua ya? Iya, jadi, di Papua itu saya 25 tahun. 25 tahun, iya. Berbagai organisasi yang saya ikuti, kemudian itu saya merasa dan menempa diri karena ikut dengan orang-orang hebat. Artinya saya belajar berusaha itu dengan latar belakang orang yang punya karakter yang berbeda, dengan bisnis yang berbeda. Walaupun itu keluarga, tetapi disitulah saya merasa bahwa bagaimana kita menempatkan diri itu keluarga dan itu orang lain, ya, gitu. Jadi di sana itu walaupun tante dan paman saya punya segala sesuatunya, saya nggak merasa bahwa itu milik saya, karena itu milik paman dan tante, ya kan? Bahkan saya menganggap diri saya orang jadi orang lain. Kalau saya di rumah, saya pulang cium tangan dan cium kaki. Kalau setelah itu tidak lagi. Saya mengerjakan hal-hal yang menurut saya anak muda saat ini juga harus melakukan itu. Saya ngepel, saya lap mobil, saya siram bunga semuanya. Baru saya beraktivitas. Nah, itulah. Kalau sekarang ini kan dunia sekarang berbeda. Dunia gadget. Mulai bangun pagi sudah pegang handphone, sampai bangun pagi lagi pegang handphone. Ya kan? Karena menurut saya itu juga ada opportunity di situ kan? Iya. Jadi ada makna kerja keras seperti itu ya? Ada. Jadi etos kerja memang dulu kita dibandingkan dengan zaman sekarang ini sudah sangat berbeda. Jadi saya tidak ujuk-ujuk datang seperti enggak, kerjanya luar biasa, kerja keras. Betul. Setiap pagi harus mencuci mobil, siram bunga, segala macam, semuanya dikerjain. Mulai SMA saya cari penumpang ke terminal, menjual nasi, tukang beca, menjual pisang. Dan itu sampai sekarang masih terbawa. Masih terbawa itu. Jadi pertama gengsi ini. Buang jauh-jauh rasa gengsi itu. Jangan ada gengsi. Jangan ada gengsi, kerjakan kalau itu memang halal, kerjakan dengan baik. Ya, itu. Jangan ada rasa itu. Kalau belum apa-apa sudah rasa gengsi, merasa besar, wah itu susah. Itu dijauhi keberkahan itu.
di Papua 25 tahun, kemudian ke Saya di Jakarta dari tahun 2009. Tadi 2009. Kemudian di situ mulai saya aktif di berbagai organisasi besar, bahkan di partai besar. Saya masuk di Golkar waktu itu, jadi wakil ketua umum, ketua pemenangan di tahun ketua pemenangan Indonesia Timur. Kemudian saya menjadi ketua pemenangan nasional Jokowi JK. Ya, ketua tim nasional ini. Kemudian waktu itu jadi wakil bendahara umum Golkar. Kemudian menjadi wakil ketua umum Golkar. Kemudian menjadi caleg DPR RI di Papua lagi. Itu ya, kemudian caleg DPR RI lagi di DKI Jakarta. Nah, seperti itu. Jadi malang melintang lah di situ. Tapi menurut saya yang paling cocok fashion saya ini adalah ada di dunia usaha. Dunia usaha memang, dunia usaha. Nah, selama berkarir di dunia bisnis, pasti juga mengikuti perkembangan di Kabupaten Nrekang. Ya. Apa yang harus dilakukan, perkembangannya seperti apa? Bagaimana menurut tentang kabupaten kita ini? Ya, Nrekang ini ibaratnya kita hidup di atas landaian emas, tapi berdiri di atas duri. Kekayaan alam yang begitu besar, dan memang ini butuh loncatan-loncatan yang harus dilakukan. Peran teman-teman dari seluruh kalangan memang harus bersama-sama memberikan pemikiran, kontribusi pemikiran terhadap pemimpin daerah, supaya mengelaborasi daripada kekuatan itu dalam rangka menggenjot daripada pertumbuhan ekonomi kita di sini. Kalau pemerintah Kabupaten Nrekang hanya berharap dari PAD-nya, ya sampai kapanpun Nrekang ya begini saja. Tetapi begitu banyak prospek yang harus kita kerjakan dengan baik. Terutama beberapa contoh, ada beberapa destinasi wisata yang harus kita genjot di sini. Dan menurut saya ini tidak ada di daerah lain, tidak ada di provinsi lain, adanya di Kabupaten Nrekang. Tetapi memang peran penting yang harus dilakukan di sini adalah bagaimana keterlibatan pemerintah daerah dalam rangka menopang seluruh potensi yang ada dimiliki oleh Kabupaten Nrekang. Kalau hanya mengharapkan pembangunan, ya mohon maaf. Contoh sekarang ini, saya punya keyakinan Pak Bupati masuk ke 2 periode, ya pasti sangat terbatas apa yang dia lakukan. Karena itu hanya mengandalkan dana dari pemerintah, dan dana dari DAK, ya. Sekarang dana dari PEN, ya. Pasti tambah dengan kejadian rekopusing saat ini dengan COVID, semua anggaran direkopusing. Ya, pasti bisa jadi kalaupun ingin membangun pasti ujungnya utang. Ya. Nah, jadi semua punya rasa keinginan untuk membangun daerah, tapi kalau mindsetnya, ide gagasannya untuk membangun daerah ini hanya mempergunakan kekuatan uang negara, ya susah. Maka memang yang saya bilang tadi, potensi wisata yang harus kita gali dengan baik, komoditi kita yang juga harus kita garap dengan baik, karena kita punya kekayaan alam yang menurut saya ya luar biasa. Dulu kan selalu ada pameo, kenapa orang-orang yang berhasil di luar itu tidak pernah mau pulang membangun kampung itu? Kalau kita bagaimana menurut kita? Iya, saya juga tidak tahu ada mitos apa itu. Hampir seluruh, coba bisa kita lihat, hampir pengusaha yang sukses di luar itu, tatkala dia kembali bangun berinvestasi, nggak ada yang langgeng di sini. Coba diperhatikan. Mau bangun ruko, mau bangun apa segala macam, hilang. Ya kan? Jadi memang mulai saatnya kembali kita ke kampung, lihat kan simple ya. Orang berbisnis ingin berinvestasi, menanamkan modalnya, tentu harus ada win-win. Saya invest, ada baliknya dong. Nah, kalau saya bangun hotel, bangun kotes, bangun apa, kalau nggak ada yang datang, bagaimana mau balik? Kalau hanya untuk sosial. Nah itu bisa terjadi. Ya saya bilang tadi, semua sektornya harus kita perhatikan. Ya kan? Dulu ada resting house yang kita bangun di atas. Menurut saya penginapannya itu sudah standar internasional, sama dengan Bali. Tapi kan harus Pemda juga ikut turun tangan, harus membantu mempromosikan itu. Sebelum turisnya
menuju ke Tanah Toraja, kita harus menjual bahwa ada destinasi yang juga cakep, yang juga bagus, yang bisa menjadi tujuan wisata asing untuk mampir. Ya kan? Tinggal di sini ya kita harus bangun hotel ya. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya kita kami Hikmah ini untuk rencana untuk bangun hotel di sini. Ya walaupun tidak besar-besar amat, tapi adalah untuk ya, ada teman-teman yang kepingin buka rumah makan. Ini sudah lagi terpolakan. Mudah-mudahan program Hikmah ke depan ini mengajak teman-teman, terutama saya pribadi, supaya bisa kembali kita ke kampung untuk sama-sama membangun kampung kita ini. Iya, kalau dari sisi manusianya, Endrekang ini rasanya sudah punya banyak orang yang bisa. Endrekang ini luar biasa. Ada akademisinya, ada pengusahanya, ada TNI Polri-nya, ada jaksanya, ya. Jadi lengkap, ada aktivisnya. Jadi pemikir-pemikir, kan? Kemudian apa ya? Menurut saya orang Endrekang ini macam-macam, orang macam-macam, orang pintar-pintar semua. Nah pertanyaannya, momentum apa yang bisa membuat kita bisa bangga bahwa Endrekang ini punya ya kemajuan? Memang kunci satu, kita butuh pemimpin yang benar-benar terbuka untuk rakyat. Pemimpin daerah yang bisa menerima kritik dan saran dari semua masyarakat ini, elemen ini. Ya, jadi harus terbuka, membuka tangannya lebar-lebar, namanya juga pemimpin yang melayani. Jadi harapan saya ke depannya ya kita berharap supaya pemimpin itu benar-benar visioner, ya, punya ide dan gagasan yang baik dalam rangka memajukan Endrekang, bisa berelaborasi dengan teman-teman yang ada di luar sana, terutama yang ada di Hikmah, supaya bisa berkontribusi pikiran sebagaimana kita bisa membangun Endrekang ini jauh lebih baik ke depan. Lebih baik. Apalagi yang ingin kita lakukan ke depan? Ya, kalau ditanya apalagi yang ingin kita lakukan, saya tidak pernah akan berhenti untuk bagaimana berbuat kebaikan. Karena hanya itulah modal kita. Terus melakukan kebaikan, terus melakukan kebaikan. Karena jika Anda melakukan kebaikan, maka saya yakin orang baik-baik pun juga akan datang pada Anda. Iya. Hal kebaikan pun juga akan datang. Kalau ada yang bilang, katanya belakangan ini Anda disebut ingin maju, mencalonkan. Siapa yang menyebut? Gosip-gosipnya kan begitu. Iya. Saya pikir itu kalau itu nama itu memang sejak awal, sejak periode sebelumnya orang meminta datang. Kebetulan kemarin datang pasang baliho, selaku ketua Hikmah, ya, memberikan ucapan. Banyak yang menelpon, karena video saya viral, ya kan? Wah, Bang Aren, selamat ya, kembali jadi maju ke Endrekang. Saya bilang ini hanya baliho sebagai ketua Hikmah. Saya katakan sampai saat ini, ya, saya tidak berminat menjadi Bupati Endrekang. Tetapi saya kepingin menjadi sahabat Bupati Endrekang. Waktu SMA kan pernah berniat suatu saat bisa menjadi orang nomor 1 di SMA 5. Kemudian waktu di Papua berdoa ingin menjadi nomor 1 di Hikmah. Sudah punya doa untuk nomor 1 Endrekang? Di sini nggak ada aklamasi. Kalau ada aklamasi mungkin bisa. Ya. Di IKA bisa aklamasi. Ya. Di IKA SMA 5 aklamasi. Di Hikmah bisa aklamasi. Kalau di sini aklamasi, ya why not? Ya kan? Aklamasi pakai apa? Kota kosong kali ya. Tapi sepanjang ada niat baik untuk... Ya. Saya pikir begini, pertama jabatan itu jangan pernah ingin dikejar. Kalau itu amanah, dia akan datang sendirinya. Tapi saya ingin sampaikan sekali lagi, bahwa sampai per hari ini, saya belum pernah ada niat untuk pergerakan yang saya lakukan saat ini, tidak ada niatan untuk menjadi Bupati Endrekang. Semata-mata kan. Tetapi yang saya ingin lakukan saat ini, kewajiban moral saya selaku ketua Hikmah. Saya ditanya oleh warga Hikmah seluruh Indonesia tentang kampung kita ini. Wah, disampaikan saya
Bang Aira ini kan sudah dikenal di pusat. Teman menterinya cukup banyak. Teman pengusahanya cukup banyak. Ayo dong lakukan begini. Saya bilang tanpa dengan saya bupati pun bisa berkontribusi dong. Ayo apa yang bisa kita lakukan, ya kan? Nah kalau nggak ngomong juga kan jadi susah, ya kan harusnya disampaikan datang. Nah mungkin karena ini sudah memang ada pintunya, saya menjadi ketua hikmah, maka saya punya keyakinan bahwa ya walaupun saja ini belum pelantikan, tapi berbagai macam informasi yang datang kepada saya itu dalam segala hal. Dan saya pikir itulah tugas saya, ya kan? Ya, itu tugas saya. Mudah-mudahan masih banyak, semakin banyak warga hikmah yang bisa naik bintang, ya, karena kebetulan dekat dengan Panglima TNI. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang ada, mudah-mudahan teman-teman yang ada di Polri cepat naik pangkat dan dapat jabatan. Kalau itu udah ada kan, warga kita yang ada di seluruh Indonesia ini pasti banyak manfaatnya. Adik-adik kita dari HPMM, dari segala macam yang punya kemampuan, punya kapabilitas, ya kan? Punya integritas tentunya, punya kompetensi yang baik, saya pikir ya kenapa tidak? Saya bisa bantu untuk mensalurkan teman-teman ini sesuai dengan kompetensinya. Karena banyak teman-teman di pengusaha nasional, ya, banyak teman-teman, hampir yang punya media besar itu teman. Jadi saya pikir ya banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah itu adalah sebagian daripada pengabdian. Kan masih jadi bupati kan? Cukup ketua hikmah sudah bisa jadi itu. Sudah bisa dekat. Dia bilang kemarin kalau masyarakat yang minta, masyarakat siapa? Masyarakat yang mereka. Ya Allah. Apalagi? Ya mungkin supaya lebih afdol, mungkin ini anak-anak muda kan juga banyak yang nonton di channel saya. Pesan-pesan lah supaya lebih. Wahai anak muda Masen Rempulu dimanapun Anda berada, satu saya pesan kepada adik-adikku sekalian. Pertama, ya, orang Masen Rempulu itu adalah orangnya pekerja keras, ya, pekerja keras. Jadi buang jauh-jauh rasa mindermu, buang jauh-jauh rasa gengsimu, ya, dan yang terakhir itu adalah jangan pernah abaikan orang tuamu. Sehebat apapun itu, kalau Anda tidak mengabdi, tidak taat, tidak patuh kepada orang tua, maka sehebat apapun kau dirimu, saya punya keyakinan itu tidak akan jadi apa-apa. Tidak akan jadi apa-apa. Nah itu ya, jadi saya berharap untuk supaya di zaman milenial saat ini, ya, kalau kita tidak bisa menempa diri jauh lebih bagus. Sekarang nggak perlu banyak-banyak detail, harus insinyur, profesor, tapi bagaimana Anda punya kompetensi. Banyak orang di luar sana, warga Maspul yang tidak kuliah amat-amat, tapi dia punya bisnis yang bagus, ya kan? Bisa maju. Ya bisa maju. Jadi memang semangat dan etos kerja itu yang harus kita terapkan dengan baik. Jangan cengeng, ya. Dan ingat paling penting, ya, jangan pernah mengecewakan orang lain. Jangan pernah mengecewakan orang lain, ya. Jadi istilahnya sahabat itu sama dengan pembuatan ini. Pembuatan batu berlian. Batu ini akan sangat sulit dibentuk, ya. Digerinda dulu, dipoles dulu, akan sangat sulit. Tetapi pasti akan indah kejadiannya. Demikian pula sahabat, ya. Jadi bersahabatlah apa adanya. Ditempa di apa gitu. Jadi ini sama dengan ini. Sulit akan kejadiannya, tapi pasti indah akan hasilnya. Jadi saya berharap kepada pemuda-pemuda Maspul harus bangkit. Harapan masa depan tanah Masen Rempulu ini, tanah Rigala, tanah Daerah Bosungi, ada di tangan kalian. Maka jadilah generasi-generasi yang berkualitas. Baik teman-teman, perbincangan yang menarik menurut saya, dan jangan lupa untuk tetap nonton Ahmad Dahlan Project. Saya Naim Arkananta, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.